ada sama telepon kalau masyarakat. Boleh ide haji. Koncone Pak Pram. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, tadi pagi saya jam habis subuh itu dapat telepon dari teman di Jakarta. Notabene dia sudah guru besar, profesor, doktor. Akrab biasanya telepon-teleponan tuh malam kok pagi. Ternyata dia itu teringat kepada saya, terus kemudian dia memanjatkan doa untuk saya. Telepon dikiranya saya sakit. Akhirnya telepon-teleponan itu dia bilang gimana? Acaramu apa? Paling aku dede guyon karo kanca-kanca. Kok penak menmul ya menuripmu. Setelah uripku ki karo Gusti Allah kira-kira mbuh lah. Guyonannya seperti itu. Aku ki iso dede di bawah sinar matahari. Koncone hari. Monggo Mas, monggo. Anu aja, nah, sini aja. Teman saya itu bisa dede seminggu sekali itu sudah untung. Karena berangkatnya harus pagi, kerjanya dalam kantor, ruang ber-AC terus kemudian pulangnya malam. Itu rata-rata. Kalau Sabtu dia banyak nyantai di rumah. Bahkan kadang-kadang dede aja tidak sempat karena interaksi dengan anaknya, dengan istrinya. Dia masuk dalam sebuah rutinitas, kubangan rutinitas. Sehingga dia masuk dalam sebuah sistem kamar kecilnya apa yang disebut rutinitas. Sehingga rutinitasnya itu menjadikan belenggu, menjadikan sangkar yang membelenggu kebebasan jiwanya untuk menikmati alam, untuk berinteraksi sosial, untuk mendapatkan kebutuhan eksistensi manusia. Kalau dulu kita belajar di basic demennya Maslow itu kan ada yang namanya sosialisasi diri. Itu sebagai kepentingan manusia, kepentingan jiwa manusia. Dia tidak terpenuhi. Sehingga banyak dia malah ngomong ke saya tadi pagi itu. Jiwa saya itu tak akoni aku kering. Misalkan saya itu diperintahkan oleh Allah untuk beramal soleh, objek amal solehku itu tidak jelas. Karena saya tidak mempunyai sistem sosial. Sing tak wahi sopo, misalkan saya akan berbuat senyuman yang indah saja, saya itu banyak di ruang kecil. Sehingga yang saya senyumi siapa, saya tidak ada. Kehidupan saya itu adalah kebutuhan robot. Berangkat pagi, pulang malam dengan mekanik pekerjaan yang saya jalani dengan satu bentuk rutinitas yang membelenggu kehidupan saya. Jadi yang memerintah saya itu adalah mekanisme kerja, bukan diri saya sendiri. Saya jawab, terus no. Itu gejala di Amerika, unalienated soul, itu ya demikian itu. Gejala keterasingan diri yang banyak melanda kehidupan modern itu adalah seperti itu bentuknya. Di antaranya karena belenggu rutinitas, kubangan rutinitas yang sering kita masuk di dalamnya. Nah, Bapak Ibu sekalian, sering sekali kita itu mempertahankan sebuah rutinitas yang menjadikan belenggu-belenggu bagi diri kita. Ini menjadikan diri kita itu terasing dengan diri kita sendiri. Nah, dulu kita sudah pernah belajar tentang apa itu resiko belajar di luar.
Sebelumnya itu kita nanti masuk ke dalam puasa sebagai berguru ke dalam. Ini nanti tema kita nanti akan kita anukan ke situ. Namun sebelumnya dari apa yang saya paparkan tersebut, termasuk teman saya tadi adalah orang yang banyak belajar keluar, sampai lupa bahwasanya mahalnya sholat. Saya tadi sampai diskusi sama dia tentang assalamu ngalaina wa ngala ngibadillahis sholihin. Salam puji sejahtera ngalaina terhadap jantungku, terhadap paru-paruku, terhadap lambungku, terhadap usus besarku, usus kecilku, usus halusku. Yang ini semua tidak saya kendalikan, tidak saya perintah, dia sudah bekerja untuk diri saya sendiri. Teman saya itu bengong, dalam tanda kutip, dia itu terheran-heran. Jadi salat ini ngono kuwi. Iya, menurut saya salat itu adalah berguru ke dalam. Jadi itu perenungan mendasar hakikat spiritualitas yang menuju kepada kesadaran bahwa kita itu betul-betul hamba Tuhan. Terus kemudian saya juga bahas tentang Rabbik Firli. Perlunya kita mampu berucap Rabbik Firli, mengakui segala bentuk kesalahan, kekeliruan. Oh, tadi malam saya sebelum tidur tidak berdoa. Ini Rabbik Firli kita di subuh itu berbicara. Warhamni, saya tidur dengan lelap, dengan nyaman, dengan damai. Tidur yang tidak mengandung masalah, seperti pulasnya tidurnya masjid yang tidak pernah mengandung masalah. Ini bentuk kesyukuran warhamni kita. Wajburni kita. Tanpa kita sadari Tuhan selalu melengkapi kesalahan-kesalahan kita. Kesalahan yang bojo didelik-delik nih, terus bojo ini malah lali lek awake dhewe iki salah. Ini wajburninya Tuhan. Lek apa lek ngarani lek bahasane Mbah Bani itu wajburni itu lek nembel. Jabr itu jimbak rok itu nambal artinya. Jadi berbagai macam kekurangan kita tanpa disadari telah ditembel oleh Tuhan. Padahal kuwi gaene tukang mledingi Gusti Allah, tukang ngapusi Gusti Allah. Kuwi asik ditembel terus. Wajburni, warfakni yang telah mengangkat derajat kemanusiaan kita. Kita tidak disamakan, tidak berbeda dengan hewan. Kehidupan kita dengan kemanusiaan kita. Ini warfakni. Wahdini, selalu diberi petunjuk, diberi kesadaran, baca buku, diberi kesadaran, memberi derma kebaikan kepada orang lain. Ini adalah ungkapan-ungkapan wahdini, wa'afini, disehatkan. Kita lupa mensyukuri kenikmatan sehat. Pernah kemarin saya ungkapkan, saya di reuni, dua teman saya sudah tidak bisa berjalan. Dan dia di hotel itu sudah pakai dianukan oleh istrinya, udah pakai kursi roda itu. Aku gak iso nyopir, sikilku sing tengen iki gak iso, pedal rem, pedal gas itu sudah tidak bisa. Jadi kesempatan dia untuk berkelana menikmati hidup bersama anak istrinya yang dia yang nyopir sudah dicabut oleh Tuhan. Ini kalau kita tidak menyadari seperti itu, awake dhewe itu ngastok di sini. Iso mlaku itu tidak disadari sebagai satu nikmat. Iso ngombe itu tidak disadari sebagai satu nikmat. Mata kita bisa baca Quran pagi hari dengan masih ukuran font yang masih kecil, itu satu kenikmatan tersendiri. Ini tidak disadari. Lah ini kalau kita tidak muni wa'afini setiap hari, kita tidak diingatkan oleh kata-kata wa'afini yang menyehatkan saya, tidak pernah disadari. Terus mana bisa Anda bisa menikmati nikmat?
menikmati nikmat. Waqfu anni akhirnya ditutup, ya Allah, mudah-mudahan kesalahan saya kepada orang tua saya yang di rumah, orang tua saya yang di kuburan tidak pernah ini kok terlinakan dari doa-doa baik saya. Mudah-mudahan waqfu anninya berlaku untuk saya ya Tuhan. Nah ini kalau kita tidak menelusur diri ke dalam seperti itu, sholat kita itu hanya pelengkap syarat rukun, pelengkap syarat rukun, pelengkap syarat rukun, yang tidak memberikan satu bentuk pendidikan rohani. Saya ulang, pendidikan rohani. Apa pendidikan rohani itu? Kesadaran dalam jiwa kita, dalam diri kita. Nih saya ngobrol sama teman saya, akhirnya lama. Saya tadi biasanya sampai sini 5:30, agak telat nih, tadi saya sudah 7:50 baru sampai karena ngobrol sama teman. Nah ini sebuah catatan kehidupan di Jakarta itu seperti itu ternyata. Apa? Lupa dengan dirinya sendiri karena mekanisme kerja yang dia ciptakan sendiri. Dia menciptakan mekanisme kerja, akhirnya dia taat kepada mekanisme kerja. Dia akhirnya menjadi subordinat, bagian yang diperintah oleh mekanisme kerja yang dia ciptakan sendiri. Jadi penguasa diri kita itu mekanisme kerja atau diri kita? Mekanisme kerja. Nah ini kalau kita tidak sadari, kita akan menjadi dibelenggu oleh bentuk-bentuk seperti itu. Oke, ada pertanyaan sebelum saya lanjutkan ke materi? Itu pengantarnya itu dulu. Nanti kalau Rabbik firli warhamni, assalamu alaina, iya karena butuh, iya karena nasta'in dan sebagainya. Nanti kajiannya khusus Mas Anto, itu nanti materi buku kajian sholat. Jadi itu nanti kalau di rayon-rayon itu kajian sholat. Nanti gurunya 3, Pak Sukir, Pak Haji sama Pak Jono. Itu nanti kalau itu kan itu. Guyu kan? Ya Mas Agus. Silakan. Kalau mekanisme kerja yang dimaksud di sini untuk memudahkan pekerjaan kita, maksudnya jadi gini Pak Kris, kan tadi mekanisme kerja yang jadi mengatur kita. Kalau mekanisme kerja itu sebenarnya yang membuat diri kita teratur, yang membuat apa? Yang mempermudah pekerjaan kita tanpa mengurangi tujuan utama dari mekanisme tersebut. Bukankah itu jadi baik, Pak Tris? Jadi Baik. misalnya saya juga pernah baca buku di Mbah Bani itu bahwa hidup itu sing garakno apik kita itu terikat dalam sebuah keteraturan. Maksudnya terikat di sini ya kita hidup secara teratur tapi tidak menghilangkan tujuan utama kita teratur itu untuk apa gitu Pak. Ya. Jadi pripun Pak? Jadi tanpa mengurangi teratur itu untuk apa? Jadi itu sebuah tools, sebuah alat. Jadi jangan dijadikan menjadi sebuah penuhanan ilah atau bentuk yang di atas kita. Di atas kita itu hanya satu, kebenaran mutlak Sang Maha Benar. Di mana posisi kita tidak boleh tunduk kepada mekanisme yang kita buat sendiri, sehingga kita bisa bahagia justru dengan mekanisme kerja yang menteraturkan kerja kita, hasil kerja kita, dan tidak sebaliknya, justru mekanisme kerja yang mengatur diri kita. Berarti apa? Pribadi kita bagaimanapun tertinggi dari semua yang ada di bawah kita. Kesadaran itu yang harus kita tegakkan. Termasuk jangan tersinggung dulu, jangan tersinggung dulu. Sholat itu juga alat bagi kita untuk bahagia. Dan jangan sampai kita melakukan sholat malah menjadi beban, menjadi kita tidak bahagia. Ini juga salah karena memposisikan mekanisme kerja sholat
yang di atas kita. Akhirnya yang kita pertuhan hakikinya apa? Mekanisme kerja. Oke. Bapak Ibu sekalian, dulu sudah saya terangkan tentang belajar keluar. Kita itu sudah terlalu banyak keluar belajarnya, mulai SD, SMP, SMA, matematika, fisika, biologi, itu semua keluar. Termasuk disiplin saya kimia. Itu adalah belajar keluar. Dimana kita banyak terikat oleh hitungan matematis, sehingga apapun sudah mindset kita dibentuk dengan matematisnya, kinerja yang ada dalam ilmu alam, ilmu di luar yang di luar. Nah, semua bisa jadi juga termasuk hafalan Quran, hafalan hadis. Itu nanti juga kalau tidak dihayati, bahayanya itu nanti menjadi mekanisme luaran yang akhirnya kita masih dalam dataran belajar keluar. Ciri-ciri orang belajar keluar dulu kita sudah terangkan, banyak meniru orang. Kalau sudah banyak meniru orang, penyakitnya mesti membandingkan. Kalau sudah membandingkan, nah ini sudah Anda lelah. Banding nih. Lupa bahwa diri kita ini ya diri kita sendiri, yang pasti dibuat oleh desain Tuhan, tidak mungkin keliru, tidak mungkin salah, dengan segala potensi yang ada dalam diri kita, yang pasti berbeda dengan orang lain. Sampai kita tidak pernah bisa menemukan siapa diri kita. Maka ada satu dogma dalam kesufian, ada dogma dalam kemakrifatan itu apa? Man ngarofa nafsahu faqad ngarofa robbahu. Siapa yang mengetahui hakikat kediriannya, dialah yang mengetahui hakikat ketuhanannya. Anda tidak pernah tahu Antok itu siapa, Antok itu potensinya apa, terus Antok itu prototipnya bagaimana. Dirinya tidak pernah diketahui. Bagaimana mungkin bisa menghadap Tuhannya dengan layak, dengan nyaman, dengan berangkat dari kediriannya sendiri yang menghadap Tuhan tanpa tersistem oleh apapun dan siapapun. Nah, ini seringkali terjadi. Kenapa? Banyak membandingkan keluar. Karena banyak meniru orang melihat luar, Itu bahaya. Kalau sudah begitu, pasti lama-lama lupa pada dirinya sendiri, lupa pada kemampuannya, bahkan nanti lama-lama lupa pada istrinya, kepada anaknya, demi untuk mengidentifikasi orang luar, mengidentifikasi orang lain, meniru orang lain ben padha wong liya. Wis padha wong liya iki elek, dhuwure nek terus sampai lupa kepada apa yang disebut dirinya sendiri. Tapi ini berlaku di orang-orang luar. Kalau yang di sini kan tidak ada yang seperti itu. Ini aman-aman semua. Termasuk sak rokokmu melu wong nis. Merek rokokmu iki apa orisinil kok awake dhewe. Termasuk iki. Lha iki rokok iki mergo isin karo kancane ning modot iki. Jane apa kuwi? Tutup. Nah, paling bahaya itu kalau sudah lupa pada dirinya sendiri karena identifikasi luar terus, membandingkan luar, nyawang jopo. Sak keluarganya saja sudah dilupakan. Contohnya kemampuan keluarganya itu 1 bulan itu 2 juta. Pengeluarannya 4 juta karena ndelok wong jopo. Ini melupakan anaknya, melupakan istrinya, melupakan keberadaan eksistensi keluarganya. Apa ini tidak bahaya ini? Nah, pakare
belajar ke dalam itu, ini ya pecel ini banyak sekali belajar ke dalam. Makanya itu banyak sekali melek bengi. Lupa pada dirinya sendiri. Akibat orang belajar keluar itu terasing dengan dirinya, itu terasing. Pertanyaan saya, Mas Santo, berapa kali Anda ngaruh-ngaruhi jantung Anda dalam satu hari? Berapa kali Anda dialog dengan paru-paru Anda dalam setiap hari? Wih, lali, dirimu sendiri lali. Lali lek jantung. Lali lek untuk jantung. Kedake kur mau weneng penak-penak menikmati kerja jantung. Apa ora murka? Lek wong biyen nek ngarani murka. Lek Pak Janun murka. Sing kring lagi eling. Lek rada ambekane rada mengganggu, iya aku di jantung. Ini saya katakan dia lupa dengan dirinya sendiri. Saya baca buku menarik itu tentang oksidnya air mata. Jadi air mata itu ternyata yang antibakteri yang buatan Tuhan yang tak pernah bisa diproduksi oleh manusia. Setiap hari kita butuh 6 liter, tersuplai semua. Tatkala Anda lupa 6 liter, enggak 6 liter. Itu tatkala kita kekurangan air mata, kira-kira mata Anda bisa enggak Anda gerakkan? Terus berapa ribu juta bakteri yang menempel pada apa ini namanya lensa mata yang bisa dibersihkan dalam setiap detik oleh lensa mata. Pernahkah Anda berterima kasih kepada air mata? Ini pertanyaan-pertanyaan contoh realnya kita tidak pernah tahu diri kita, tidak pernah mampu berbicara dengan diri kita sendiri. Anda bisa buat curug, ada pabrik curug. Curug itu kalau tidak ada, Anda bayangkan gendang telinga Anda kira-kira gimana? Siapa yang buat? Terus keberadaannya gimana? Anda pernah nyadari nggak hal seperti itu? Oke. Nah, Bapak-bapak sekalian, kalau kita sadar seperti itu, akhirnya kita itu akan banyak berdialog dengan diri sendiri. Assalamu alaina ma wa ala ibadillahis sholihin. Ora terus ini penak-penak neng ora menghentakkan bahasa batin yang menyadarkan yang disebut spiritualitas itu. Nur Sujono Ehsan, umur sekian tahun, sholatnya masih sholat dalam dataran syarat rukun. Neng kono Gusti Allah nek catetane. Cek undingan gelem salat. Yo. Itu semua harus kita pelajari, Nah, kembali ke keterasingan diri. Unalienated soul, jiwa yang terasing, lupa pada dirinya sendiri. Selalu melihat keluar. Keluarganya dilupakan, harta kepemilikannya dilupakan. Contoh kecilnya dulu sudah saya katakan. Dari Anda menikmati satu piring yang komposisinya ada 20 sendok. Dari 20 sendok yang Anda makan itu berapa sendok yang Anda nikmati? Bisa Anda resapi, oh ini nyamannya, rasanya ini, nikmatnya ini, asinnya sekian, pedasnya sekian. Terus kemudian ini tadi lauknya ada ini dan ini dalam satu sendok. Yang Anda sadari berapa sendok? Ini artinya apa? Ada nikmat, ada kesadaran nikmat, akhirnya bisa menikmati nikmat. Itu dalam satu sendok makan. Berapa persen
yang bisa Anda nikmati dari nikmat Tuhan yang betul-betul Anda nikmati. Terus Anda memiliki kepemilikan sepeda motor, Anda memiliki kepemilikan spidol yang Anda pakai nulis. Ini berapa yang waktu untuk menyadari bahwa ini sebuah pemberian Tuhan yang mahal. Nah, akhirnya tatkala Anda banyak keluar, Anda tidak pernah bisa tahu kepemilikan Anda. Apa yang Anda miliki tidak pernah Anda bisa nikmati karena melihat keluar. Sak air matamu, sak sehatmu, sak pertumbuhan kukumu itu sendiri sebagai satu nikmat-nikmat mahal yang tidak pernah Anda sadari. Nah, kalau sudah begitu, mana bisa Anda bisa bersyukur? Ada peluang kebersamaan bersama anak istri. Tatkala saya melepas kepergian anak saya di stasiun waktu pertama kali ke Jakarta, saya menangis. Terus yang saya teringat pada waktu itu adalah Pak Aji. Ya Pak Aji ternyata melepas anak rasanya seperti ini. Itu baru terasa kebersamaan bersama anak. Karena anak saya di kuliah di Jakarta pertama kali melepas. Itu sampai istri saya itu 3 hari, kalau malam itu masih nunggu. Biasanya anak saya pulang jam 10, jam dari futsal. Itu dia masih tongtongan. Ini biasanya mulai bedah montore yang ini sudah. Karena apa? Dia menyadari betul rasa sebuah kebersamaan itu mahal. Makanya saiki sing duwe bojo ya tukarono karo bojomu, penak-penakno lekmu tukaran. Wajib ngapusono karo bojomu. Ojo pamit karo bojomu. Malah wajib lho, Jon. Engko lek wis kebersamaan itu ndak ada, baru muncul arti sebuah kebersamaan. Sing duwe bojo lek mu kemlelet dadi 11 lanang terus-terusno. Mas Santo Berang mbok kenal 11 lanang iki apa perlu? Ora ngerti. Wong kuwi omongane para kiai kok. Kurang ngalor ning seleko. Ning ngalor titik ngerti. Mbak Jono Wereng iki ora kenal 11 lanang apa serat. Mboten. Nah, Bapak Ibu sekalian, inti dari Rasulullah itu satu ketika pernah ditanya oleh Aisyah. Ya Rasulullah, long panjenengan ki wis dijamin ahli swarga, di ngapura dosane. Satu ketika kan Aisyah itu kehilangan Rasulullah di sampingnya. Ternyata setelah digerayai kaki tangan, pada saat itu Rasulullah sedang rukuk, ketemu tangan kakinya itu, oh iki tibai Rasulullah. Rasulullah itu sholat di dekatnya Aisyah. Terus akhirnya setelah sholat ditanya, Aisyah, Rasulullah, wong panjenengan ki wis jelas ahli surga diampuni dosane. Lah nyapo? Senengan ki kok sik mempeng men salat kaya hari ki nyapo? Aku lek muni mempeng men salat kaya hari lho ya. Kata Rasulullah apa? Wahai Aisyah, apa saya tidak ingin menjadi abdan syakuron, hamba yang selalu bersyukur. Jadi sholatnya Nabi itu sudah sholat tingkat tinggi, sholat karena syukur. Kaya Senin Kemis pecel, jibras Senin Kemis pecel gitu tuh kok Senin Kemis nebusi dosa ora. Wis iki tingkate kaya Rasulullah, Senin Kemis untuk syukur. Nah, ternyata apa? Kesyukuran itu puncak tertinggi dari sebuah ritualitas. Seluruh ritual tertingginya adalah syukur. Karena apa? Syukur itu
mampu membaca, mampu menikmati setiap nikmat, sehingga dengan bahagianya dia sudah bisa menikmati apa karunia Tuhan yang ditimpakan kepada kita. Dia sudah tidak berurusan dengan masalah, tidak berurusan dengan dosa, tidak berurusan dengan ini, itu, dan sebagainya. Seperti tadi yang saya ungkapkan, tatkala kita sudah berdialog dengan Rabbik firli warhamni wajburni warfa'ni warzukni wahdini wa'afini wa'fu'ani, itu menjadi sebuah dialog dengan diri menuju kepada Tuhan. Akhirnya itu pasti melahirkan kesadaran nikmat yang syukur. Dari syukur ini loh, bahagia itu pasti ada. Mengapa orang kaya itu tidak pernah bahagia? Karena tidak bisa bersyukur. Mengapa tidak bisa bersyukur? Sederhana aja, karena dia tidak bisa mampu menikmati nikmat. Mengapa tidak bisa menikmati nikmat? Karena tidak pernah bisa memandang itu nikmat layaknya nikmat. Kembalinya ke dalam atau tidak ke dalam? Ke dalam. Ke dalam diri kita sendiri. Nah, seluruh perangkat syariat nanti muara terminal akhirnya kalau seperti Rasulullah menjadi lahan kesyukuran kita kepada Tuhan, menjadi pangibadahan suci yang menyadarkan diri kita akan nikmat Tuhan yang perlu kita nikmati. Lek ndelok kancamu bingung golek tombo sing cacing, sing marut, apa kuwi jenenge? Kunir karo madu. Kayak terus awakmu ora diwehi lara mah kaya dheke, lambung kaya dheke. Apa itu ndak kesyukuran tersendiri dengan kesadaran disadarkan oleh temanmu, dikirim Tuhan lara lambung untuk menyadarkan kita akan kesehatan kita. Ya wis bejone sing nampa lara, awake sing iso menikmati. Mburimu gak dheke wis ben lara ngono kuwi ae gak awake sing iso nikmati. Glori, ngono glori. Nah, sekali lagi tidak pernah bisa bersyukur dengan apa yang ada. Ini karena banyak belajar keluar, tidak pernah belajar ke dalam. Selalu memperbandingkan dengan yang di luar. Selalu memperbandingkan dengan yang di luar. Sehingga tidak mampu menikmati apa yang di dalam, kepemilikan yang di dalam. Saya setuju rekreasi itu ke rumah sakit Sulu itu apa namanya? Yang besar itu saya lupa. Itu dulu di dekat kos saya. Jadi kalau saya itu numpak sepeda motor ngas ke Tawangmangu terus peticilan neng jenenge cek mahasiswa reng. Wah, iki engko lek ora aku ndang ning GD kono iki engko ngasku bangga. Akhirnya saya duduk pagi itu lihat kecelakaan itu 8 orang sing ceklek sikile sing anu, akhirnya malah ngati-ati. Jadi rekreasi iki kudune ning ngono-ngono. Terus delok wong sing rada klenger-klenger, wis rada anu klenger-klenger ngono kuwi ternyata melahirkan hati-hati kita. Aja sampai kaya dulure Patmi mlebu apa jenenge IGD apa kayak ICU terus lagi sadar. Wah, asep. Itu harus terjadi dalam diri kita, mampu melihat sebuah fenomena untuk kita tarik ke dalam. Matematika kita tarik ke dalam. Saya hari puasa yang terakhir itu hari Kamis. Saya itu menekuni kembali arti 1/0. 1/0 itu berapa? Tak terhingga. Bahasanya undefinitif. Itu ternyata dalam refleksi ketuhanan itu sangat dalam. Kok eneng ya bilangan 1/0 dulu saya gitu.
Tidak 0/1 yang sama dengan 0, tapi 1/0 yang sama dengan tak terhingga itu. Terus saya teringat ulangan saya tentang dulu saya ada fisika modern, fisika modern 2, tentang teori gelombang, tentang ketak terhinggaan, sampai melahirkan kesadaran tentang kufuan ahadnya Tuhan. Allah itu di luar dimensi ruang dan waktu. Dan betapa kita tidak pernah belajar merenung sampai ke situ. Ini hal-hal yang kalau kita mau belajar ke dalam luar yang ditarik ke dalam fisika yang menjadi diri kita, matematika yang menjadi diri kita, ini adalah justru kita akan kaya di dalam, belajar di dalam, kaya di dalam, belajar di dalam, kaya di dalam. Akhirnya kur bahagia tok, isine bahagia. Iki hari karo anake sing cilik ini kira-kira bahagia nanti. Bahagia sing cilik kuwi karena apa? Ndak ada beban pretensi positif negatif, belajar keluar belum ada ya. Senengnya dia skor seneng dengan dirinya sendiri. Apa ndak bisa kita yang sudah tua-tua? Bisa sekali. Nyapa kowe banyak terikat orang lain? Nyapa kamu banyak menjadi orang lain? Itu sumber ketidakbahagiaanmu. Sampai ini silakan bertanya. Pecel dhisik. Pecel kayak kita arti kok kayak. Roh aku. Ora sida. Ngenteni sepi deh. Nuwun sewu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun sewu Pak Adris. Menyikapi dengan belajar keluar dan belajar ke dalam. Ternyata saya baru saja menyimpulkan tadi pagi juga Pak Adris. Ternyata baik kok akeh masalah-masalah. Kalau saya teliti baik sing masalah ki utakku dhewe nih, Pak. Nah, lak tenan. Nggih. Sedaya niku baik utakku baik sing bermasalah. Nah, Nggih pun nggih ngoten niku, Pak Adris. Matur suwun. Sampai kesimpulannya Gusti Allah mbok salahne apa ora? Ternyata baik sing salah niku mboten jaba-jaba baik-baik. Nggih niku wau. Utak saya baik yang bermasalah. Betul. Nggih, matur suwun. Jadi sebetulnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tidak pernah ada masalah di luar. Masalah itu mesti dari dalam. Dulu pernah loh saya terangkan, Tuhan yang maha sempurna, Tuhan yang maha sempurni, itu maha mumpuni. Di otak negativitasnya tinggi, menjadi tidak sempurna, tidak menjadi mumpuni. Sebetulnya yang tidak mumpuni tidak apa? Otaknya yang memahami Tuhan, bukan keberadaannya Tuhan. Kayak anaknya hari kluyar-kluyur ngene, ya memang normale ngono kuwi. Lek ora ngono ki malah ora normal. Nah, ini menggambarkan apa? Kalau itu kita mempermasalahkan utak kita yang salah. Nah, maka dari itu tidak pernah ada masalah di luar. Yang ada itu masalah di dalam kita. Ini nanti akan saya terangkan. Puasa itu adalah berguru ke dalam diri kita sendiri. Apa artinya? Mempelajari diri kita sendiri. Ini puasa, asyam. Ini intinya ngempet, meper, menahan. Letaknya di jiwa. Di jiwa, bukan di perut. Waktunya tak terbatasi. Kesadaran, penyadaran ke dalam
sebagai makna dari ihtisaban. Oke, perhatikan ini. Jadi kalau orang itu biasa puasa Senin Kemis sama tiada puasa Senin Kemis, tentu wujudin Jawa podo, tapi wujud jiwanya pasti akan berlainan. Yang pertama harus kita pahami dulu bahwasanya puasa asyam itu ngempet, meper, menahan. Bukan di tidak makan, tidak minumnya, tetapi menahan tidak makan, tidak minumnya. Di kata menahannya atau di tidak makan minumnya? Di kata menahannya. Ini loh makna kata asyam. Saum, asyam. Itu ngempet, meper, menahan. Berarti letaknya di mana? Orang itu banyak memahami di perut. Sehingga ukurannya maghrib. Yang tidak pernah melahirkan ihtisaban. Ini adalah puasa yang notabene-nya puasa perut, Mas Yan. Nah, puasa itu hakikinya adalah di jiwa, yang itu intinya ngepet, meper, menahan. Dari apa? Hal-hal yang boleh saja sapien, hal-hal yang boleh saja ditahan, diempet, apalagi yang tidak boleh. Kalau sudah di jiwa, ada enggak kaitan dengan maghrib? Tidak ada. Nah, kuncinya kalau begitu menjalani puasa itu apa? Kesadaran, penyadaran yang ihtisaban. Maka kata Nabi ada, hadisnya ada toh. Man soma Ramadanan imanan wahtisaban, wahtisaban. Ghufirallahu ma taqaddama min dzambik. Akan diampuni dosanya, akan dileburkan kesalahannya. Nah, di situ ada satu relasi kuat antara ngempet itu identik dengan refleksi diri, koreksi diri, yang ihtisaban. Ihtisaban. Jadi kalau ada refleksi diri, baru ada ngempet. Kalau tidak ada refleksi diri, koreksi diri, tidak mungkin ada ngempet. Ngempet ada karena ini. Kalau Anda bisa ngempet, berarti ada kesadaran, penyadaran atas refleksi diri. Ini makna kata puasa yang hakiki. Kalau tidak ini, seakan-akan Anda yakur menjalani tidak makan, tidak minum dari pagi sampai sore. Gitu aja. Nanti ini menuju puasa yang berguru ke dalam. Kuncinya di mana berguru ke dalam itu? Di ihtisaban. Penyadaran, kesadaran ke dalam melalui ihtisabannya puasa yang jadinya bisa ngempet, bisa menahan. Kowe dipisui wong, kowe dikhianati wong. Sebetulnya kamu layak untuk misui, bahkan menghukumkan dia. Tapi itu tidak kamu lakukan, kamu ngempet, kamu menahan, tidak boleh. Walaupun ini bisa saya lakukan. Ini justru puasa yang hakiki, puasa yang kehidupan. Anakmu ngapusi kowe, sebetulnya kowe layak untuk nesu neng anakmu. Enggak, ini anak saya, harus saya didik. Saya enggak boleh marah. Tidak boleh marah itu ngempet. Ya ini justru puasa kehidupan yang hakiki. Ora terus malah poso tinggi balas dendam, mangan sak pol-pole. Ora malah puasa justru untuk menghakimi orang yang tidak puasa. Ora malah puasa yang justru digunakan untuk arogansi, kesombongan. Ini banyak sekali
justru karena puasa kita itu malah jadi jahat. Karena puasa kita malah jadi frontal kepada orang-orang yang tidak puasa. Ini tidak ngempetnya tidak ada. Yukur sekedar orang mangan, orang ngombe, esok teko sore terus tinggal agul-agulan. Kuncinya berarti di mana? Di jiwa, di ngempet, yang ihtisaban, yang untuk nanti selanjutnya menuju tema kita awal apa? Kesehatan lahir batin. Kita dulu temanya apa tuh kajian di pagi ini? Sehat holistik. Sehat yang menyeluruh, sehat dunia, sehat akhirat, sehat lahir, sehat batin. Di mana banyak sekali terjadi psikosomatik, penyakit fisik yang karena penyakit jiwa. Jiwanya tidak sehat, jiwanya banyak goncang, akhirnya lambungnya kena, terus kekebalan tubuhnya menurun dan sebagainya. Ini hal-hal yang kita temakan dulu. Nah, di sini kita berbicara untuk menuju ke sehat yang sempurna itu adalah membahas tentang puasa yang berguru ke dalam, puasa yang melahirkan ihtisaban, puasa yang mendidik jiwa. Jiwanya sehat, fisiknya cenderung sehat. Gusti Allah kira mungkin gawe jantungmu terus salah desain ke elek gak enek. Jane sing nyiksa jantungmu sampai lara jantung apa? Dirimu sendiri. Mahmu sing rusak apa? Lambung. Mah itu sebetulnya bahasa biologinya apa? Lambung. Aku loro mah, aku ki loro lambung. Ora kok mah ki jeneng penyakit. Lambungmu loro, sing marakne loro apa? Kelakuane awake dhewe. Aja ngkeh, iki ya sak mbrontak barang. Pak Sukir lenger-lenger mergo mumet kajian, salah dhek mlebu ning kajian. Oke. Dari pemaparan ini ada yang ditanyakan. Makanya lebih baik Anda itu dalam 1 minggu yang 7 hari ada 2 hari Senin Kemis puasa. Kalau Mbah Barni dulu itu ada 2 kali 4 berarti 8 ya, 8 tambah 3 11 Ayamul Bid itu loh. Nanti kalau pas Seninnya itu pas kebetulan ya pas tanggal 13 ada bonus 1. Jadi dalam 30 hari kita 19 bodo 11 hari puasa. Ini untuk keseimbangan. Tapi ya aja kaya posone awake dhewe di tingkat SD, di tingkat SMP. Kita puasanya menuju jiwa kita, jiwa yang puasa, ngempetnya di jiwa kita anukan. Karena kita sudah tua. Aja kur di perut, tapi puasa menuju puasa mental, puasa spiritual, puasa di jiwa. Tapi ini tidak berlaku untuk teman-teman kita yang 40 ke bawah, belum saatnya Senin Kemis. Nanti aja kalau udah tua ya. Nah, umurmu teko tua, lek ora teko nasib ngene apa? Jangan sampai kebutuhan kemodot terganggu oleh adanya puasa Senin Kemis. Jangan sampai itu. Karena apa? Dimodot itu kepentingan untuk kebahagiaan gitu loh. Jadi aku ke alasan ini tak wae. Ada pertanyaan sebelum saya lanjut? Monggo Pak Jeno. Si dhewe kok teko. Ini bukan bukan satu ujub memaksa awalnya dulu saya paksa. Jadi anak saya itu kelas 5 SD
itu saya paksa untuk puasa di kelas 4 akhir. Itu sudah mulai saya paksa. Cara maksa saya adalah semua sistem itu saya puasakan. Jadi kakaknya, saya, istri puasa semua. Terus akhirnya di situ tuh siang hari malah apa? Reneng kabeh poso. Dia goreng telur. Terus akhirnya esuk Senin, malam Senin itu wis esuk timbang lawuh poso ae. Ngulek nek poso ada bonusnya. Bonusnya apa, Pak? 1 Indomaret, 2 nanti senengamu terang bulan. Ini piye penake. Saya puasa. Nah, setelah puasa. Ini saya suruh henti. Ini wis 3 Senin, 3 Kamis. Try dulu aja. Gak Pak, terus tekane 5. Ini dia sendiri udah malah begitu itu. Sebetulnya apa? Maksud saya, diri ini kalau tidak dipaksa, tidak akan mungkin terjadi. Diri ini kalau ora dipeksa sangkon jero, saya harus puasa, mesti tidak terjadi puasa. Kuncinya hanya satu, niat kuat paksa. Niat kuat paksa. Seperti anak saya, paksa dari awal. Setelah itu dia merasakan nyaman. Kalau dia sudah merasakan nyaman, ini buah dari hikmahnya Tuhan, itu mesti ada nyamannya. Dia akan ketagihan untuk melakukan baik. Nah ini sistem pendidikan itu memang harus begitu itu. Ada, kalau pendidikan itu kan ada andragogi, pendidikan orang dewasa, ada pendidikan anak-anak. Dikala anak-anak, ibaratnya kamu itu membuat jeladrenan jenang yang masih panas, setengah cair, kamu bentuk apapun, mudah atau tidak mudah? Mudah. Seperti pecel itu kan masih seperti itu, dibentuk bagaimanapun dia enak aja misalnya sih. Oke. Monggo Pak Sukir. Monggo. Dek dhisik kae Pak Sukir karo Jenis. Pak Sukir ngguyu Jenis mergo gremeng-gremeng karepe dhewe. Kalau Anda ingin anak Anda di usianya dewasa nanti tahan mental. Tahan mental. Ini penelitian di barat. Paksa untuk puasa. Jadi ada penelitian di barat itu menarik. Anak satu kelas jumlahnya 40 orang. Terus ada yang disinyalir dia itu tahan mentalnya dan tidak tahan mentalnya. Di depan anak-anak itu dikasih permen, ding 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 ding, kewabeh satu-satu. Terus kemudian ada pesan dari gurunya, anak-anak, permen itu sebelum ada perintah dari bu guru jangan pernah diambil ya. Ya, semua ada. Terus gurunya pura-pura ke kantor. Setelah dari kantor, dia lihat ternyata ada 6 anak dari 40 tadi yang mengambil. Nah, setelah diteliti, dari 6 yang mengambil itu di usianya mulai pancaroba terjadi banyak sekali kekacauan dalam hidupnya. Karena apa? Dia tidak memiliki ketahanan mental untuk ngempet, untuk meper. Barangkali orang-orang yang biasa dengan kacau hidupnya, nabrak-nabrak hidupnya, persoalannya hanya satu, tidak tahan mental, tidak kuat mental, tidak kuat menderita. Ini penelitian di barat, bukan anu. Nah, maka bapak-bapak ibu sekalian, di sini ini kita bisa kuat mental kita, tahan mental kita hanya satu, karena latihan. Titik. Latihannya melalui apa? Puasa. Titik. Maka prihatin itu laku yang dilakukan oleh tua-tua dulu apa? Puasa.
Seperti pada saat Mas Yud dulu nandur Lombok, itu kan banyak prihatinnya, makanya dia menjadi orang yang tahan mental sampai sekarang. Tahan mental. Tahan mental akhirnya menderita deh. Oke, oke. Lek ora gelem teko agitane. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pun sewu kaitane penghidupan nggih kadose proses tahap demi tahap. Ingkang kula lampahi ngeten, nek empun disebut kung nggih, empun timbah. Kadose wonten tahap-tahap. Niku leres ingkang media tertata niku akhirnya muncul prosesnya ngempet niku segala sesuatunya saged ke dalam. Misalkan nek ampun dipanggil mbah niku upami wonten dalam rumah tangga rasa sajake niku oh niki mboten perlu dipanjang lebarne. Suatu proses ngempet, satu penyelesaian ingkang ke dalam. Niku nuwuhne sae. Kados pun kula lampahi tatkala tanggi kula niku sadyan sepeda. Isade kalih adike sing ngengken pake. Niku serana diawis rosok nih 700, kula tumbas 700, kula pas melampah enjing. Tatkala sepeda kula ragati empun proses 6 bulan masih kengkenan istrine. Ken nyuwun wasul niku proses ngempet niku wau daripada kula niku ngungkapne perkataan mboten sae kula lungne. Niku enten sing ngucuk-ngucuki yus cethuk ana yus ngenekno ngoten. Lah niku kula sampai sakniki nggih kula usapi wonten penggalih wis lega mawon. Karena niku sejarah dirose sepedahe king mbahe. Ya kados menika proses puasa ngempet kalih ternyata tahap demi tahap niku manggihne kesayan niku nggih kedah proses katen menika. Ya. Nggih terjali kehidupan riyin sampai sakniki niku kadose kula niku nggih niku wae lek mboten kuweplak pilingane niku kadang-kadang proses niku mboten muncul. Nggih nun sewu matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya teringat kata-katanya Mbok juga. Wis to selesaino kabeh masalah nggih poso. Sampai. Ternyata tidak sekedar menjalani puasa yang lapar haus. Selesaikan masalah itu kata gantinya, kata lainnya. Selesaikan wis to masalah apa wae. Selesaino masalah itu dengan ngempet. Puasa. Wah, Mbok kondisi ya mending menang. Sampai saya gitu. Sama pesan oralnya lagi itu gini. Wis to kowe iki didelok wong rekoso, ya ben sing penting atimu iki penak. Nang aja suwalike, kowe iki dipandang wong penak ning sakjane atimu rekoso. Ini sampai sekarang itu tak tanamkan kepada diri saya, aku kudu menjadi diri saya sendiri, saya tidak boleh menjadi orang lain. Kata-kata mbok saya itu kolot, tidak bisa nulis, tidak bisa. Isone kalau dulu saya waktu di Solo itu kirim suratnya nggih pegon. Anda tahu tulisan pegon, Arab pegon itu. Pakai itu. Jadi bisanya nulis begitu itu. Kalau tanda tangan ya pakai pegon, ditulis jenenge pribadi pakai pegon. Nah, ini apa? Menunjukkan bahwasannya ke dalam ngempet, ke dalam menjadi dirinya sendiri itu adalah hal penting. Lek dikompor-kompori wong manut ya tukaran tenan. Lek ora iso merelakan ngempet dus duit 100.000 lek neng-nengan teko pati. Bisa enggak terjadi itu? Bisa. Lah dalam neng-nengannya penak Mas. Wong neng-nengan karo dulur terutama karo bojo. Patang dina ngono
Oh, lho. Kowe coba lu jan dunia ngono kowe. Oh. Ini adalah sesuatu yang memang harus kuncinya ngemet. Puasa itu sama dengan ihtisaban, sama dengan belajar, sama dengan madrasah surani, sama dengan bulan perenungan, sama dengan prihatin, sama dengan ngasah ketajaman mata batin. Ditulis. Oke. Ini catatan-catatan saya lama ini ya. Puasa itu sama dengan ihtisaban, sama dengan belajar ke dalam. Sama dengan madrasah rohani. Sama dengan jam-jam perenungan. Sama dengan prihatin. Wong biyen semacam Pak Janun nek ngarani prihatin. Poso rap poso, prihatin. Sama dengan ngasah ketajaman mata batin. Ini adalah puasa. Dalam peristilahan yang lebih umum, puasa itu adalah ihtisaban, coro jar Arabe. Rasulullah ya memang man soma Ramadanan imanan wahtisaban. Puasa yang diiringi dengan refleksi diri, koreksi diri, ihtisaban, menghitung-hitung diri. Ada yang mengatakan belajar ke dalam. Jadi kalau dalam detik-detik laparmu, detik-detik hausmu, kalau saya itu mulai jam 10 biasanya. Kalau Senin Kamis itu bar 10 itu saya biasa menyendiri nanti sampai jam 4. Jam anu itu memaksakan yang ngomah yon dewe wis, gah ngomong gah anu sendiri. Kecuali lek hari teko, siti teko, sejenah. Ini belajar ke dalam. Siapa saya? Hari ini tadi apa yang saya lakukan? Watak saya yang jelek itu apa? Proses hari-hari terakhir dalam kehidupan saya ini, hal-hal yang negatif yang sering saya lakukan apa? Ini belajar ke dalam. Yang menjadi madrasah. Madrasah itu arena milieu pendidikan bagi rohani. Kalau tidak ada madrasah rohaninya, jane iki gak poso, ya kudu ora mangan ngono tok. Saya ulang, lek kowe iki tidak menjadikan jam-jam perenunganmu neng waktu lapar, waktu haus itu jadi madrasah rohanimu, madrasah rohani. Sing di madrasah ya apa rohani. Kowe iki sakjane kok ora mangan, ora ngombe utawa ngelih mangan. Wong nyatane dalam 24 jam nek ditimbang no kilogram gulane ya padha, kilogram karbohidrat ya padha, iku geser wektune mangan karo ngombe ngene. Ini sakjane dudu poso. Ning poso mesti terjadi jam-jam perenungan tentang kedirian kita, tentang kehidupan kita. Kalau tidak, bukan puasa. Terus akhirnya wong Jawa ngarani prihatin. Prihatin ini apa toh? Mula soro awak kanggo kamulyaning urip. Sing dipulosoro apa? Awak. Wong mau oleh mangan oleh ngombe kayak iki ngempet ora mangan ora ngombe. Nek sakjane untuk mulya. Ini namanya prihatin nek wong Jawa mbiyen. Akhirnya
iso betul-betul ngasah ketajaman mata batin. Ngerti anak layaknya anak, ngerti istri layaknya istri, ngerti perasaannya istri, ngerti perasaannya anak. Ini kalau tidak diasah ketajaman mata batinnya, bisa ndak memandang layaknya memandang? Gak bisa. Nipu tok. Ini loh pentingnya puasa Senin Kemis, pentingnya puasa Ayyamul Bid. Jadi kalau Mbah Bani itu 11 dino iki lek iso ki aja sampai ora. Katakanlah loro ping 4, Senin Kemis ping 4 berarti 8. Terus ditambah 13, 14, 15, telu. Berarti piro kuwi? 8 karo telu 11. 11 iki dari 30 berarti awake dhewe sik bodho pirang dino? 19 dino. Ning karena kuwi iki kacamatane sunah, nek kenek ya dilakoni, ora kenek ya ora dilakoni. Ngono nyapo. Aja dipentingne. Dadi edane iki ya diwehi ajang, ora edane ya diwehi ajang ngono. Ngene modot warunge aja mbok tinggal gara-gara poso. Marirane nggon warung piye? Iki rombongan 3, 4 ngene. Hari angin pecel karo jenis wis rombongan warung. Gara-gara warung Senin Kemis kacau. Gara-gara warung yang masjid orang kacau ya. Mbok ngelingi mbiyen arep ning masjid isin di sampean. Oke. Bisa dipahami ini? Urip kuwi aja mbok enak kepenakne. Mergo pakulinan penakmu ndadekne kowe wegah kangelan. Padahal ora enek ceritane wahyu medun tanpa ada kangelan, tanpa ada keprihatinan, tanpa ada rekoso. Gak enek. Terus wong ngorok kakean ngorok nampa wahyu wis gak mungkin. Nabi ndi sing ngono kuwi. Ya. Terus kowe ero bisnismu sukses, terus kowe ngorak-ngorok dolan-dolan, gak enek rumus ngono wis ra enek. Ya melalui keprihatinan, ketenangan jiwa. Oh ini orderan ini saya ambil atau tidak? Jiwamu tenang, bisa menentukan pas. Jiwamu kacau, mergo kowe iki tukang kakean penak, kepenak, rada rekoso sithik nu sambatmu ngaluwara, pikiranmu kacau. Ini order saya ambil atau tidak saya ambil? Keliru. Ini masalah. Semua menjadi apa? Mental skill. Jadi bisnis itu kuncinya tidak di job skill, tapi di mental skill. Masjid apa koncone masjid? Aku lali aku. Itu kacaunya itu banyak di mental skill, bukan di job skill. Di tata kerja jiwa, bukan di tata kerja lain. Koncone masjid, duduk masjid, kleru aku. Tanggine wajib. Oke, itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Saya lanjutkan tema puasa sebagai pembekalan mental madrasah rohani. Keterangannya ini nanti Selasa yang akan datang. Mudah-mudahan nyaman begini ini, damai seperti ini. Iki tambah anggota neh. Ini jane malah rame nak, saya ukeh. Sing ra penak sing nyediakne nggon. Lah aku nu tenang-tenang ae. Paling aku pomo ganjar aku ya 20% lah apa-apa kon 70% wis ra apa-apa wis. Akhir kalam bila Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.